Pertanyaan selanjutnya, apa itu Uni Eropa? Uni Eropa itu organisasi negara-negara. Berapa negara? Punya sekarang 28 negara, tapi tahun depan Inggris mau keluar. Jadi sayangnya tahun depan di Uni Eropa ada 27 negara. Kalau di Asia ada ASEAN. Itu bukan sama karena Uni Eropa sedikit lebih dalam, integrasi sedikit lebih dalam. Tapi mudah-mudahan ASEAN juga bisa integrasi bisa jadi lebih dalam. Semuanya di Uni Eropa bisa kerja dan tinggal di 28 negara. Jadi aku orang Polandia bisa tinggal dan kerja, nggak ada masalah di Belgia. Setelah datang ke Belgia, aku tinggal di Inggris. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi sekarang kamu bicara bahasa apa aja? Aku bisa bicara bahasa Polandia karena aku orang Polandia. Bisa bicara bahasa Inggris, kerja dalam bahasa Inggris. Aku bisa bicara bahasa Perancis karena di sini kebanyakan orang bicara bahasa Perancis. Dan aku tinggal di sini udah 10 tahun. Aku bisa bicara bahasa Jerman. Aku bisa bicara Spanyol. Dan sedikit bahasa bisa bicara sedikit bahasa Rusia dan sedikit bahasa Indonesia. Masih belajar. Oke. Kenapa kamu mau tinggal di Brussel? Karena aku mau kerja di sini menarik. Terus sini ada banyak orang menarik juga. Brussel itu kota internasional, selalu ada banyak acara, misalnya konser kayak hari ini, atau festival atau ya selalu ada sesuatu. Apa keuntungan dan kerugian tinggal di Brussel? Keuntungan tinggal di Brussel, masuk aku Brussel nggak terlalu besar, jadi nyaman. Walaupun Brussel terletak di dekat London dan Paris dan Amsterdam, Brussel harga-harga di Brussel biasanya lebih rendah. Jadi tinggal di sini nggak terlalu mahal. Ada banyak orang di luar. Jadi kalau kamu mau latihan, kalau kamu mau bicara bahasa lain, Brussel itu tempat bagus. Juga hubungan transport antara Brussel dan kota-kota lain di Eropa bagus banget. Ada banyak penerbangan dari sini. Oke, itu keuntungan. Kerugian? Itu keuntungan. Kerugian aku pikir apalagi cuaca. Ya. Aku pikir ya. Cuaca jelek? Kerugian tinggal di Brussel, apalagi cuaca. Apalagi? Most of all.
Terutama. Ya, terutama cuaca. Nggak ada hari ini ada matahari, tapi biasanya ada hujan. Walaupun 2 bulan terakhir nggak jelek. Kalau mau jujur, bulan Juni dan bulan Juli bagus banget tahun ini. Oke. Bagaimana kamu belajar bahasa Indonesia? Aku belajar dengan guru. Aku belajar pakai Skype. Guru aku tinggal di Jakarta. Kami coba biasanya punya kelas 2 kali setiap minggu, 1 jam kurang lebih. Terus ya aku pikir itu penting punya bisa ngobrol tentang apapun. Terus aku coba baca Quran juga. Aku coba dengar lagu. Aku pikir lebih gampang untuk orang asing itu dengar dangdut karena teks gampang, nggak terlalu susah, dan bisa joget. Tapi aku suka artis Indonesia lain juga. Aku pikir itu penting, bermotivasi. Jadi kalau ada orang asing dari Eropa yang mau belajar bahasa Indonesia, penting pergi di sana untuk lihat orang, lihat alam cantik, dan ya juga lihat potensial negara ini, Indonesia. Oke. Dan kerugian belajar lewat online? Keuntungan belajar online itu nyaman banget karena nggak usah pergi di mana-mana, bisa duduk bisa di kasur atau bisa di rumah, dan punya kelas. Aku biasanya sibuk karena harus kerja, selalu ada sesuatu. Jadi untuk aku penting punya waktu. Jadi aku nggak mau satu jam, setengah jam macet pergi ke kelas. Kerugian mungkin aku tahu ada banyak orang yang nggak suka belajar pakai Skype. Mereka mau lihat orang-orang lain. Mereka nggak suka sendiri di rumah. Aku ngerti, tapi aku nggak ada masalah. Aku pikir itu masa depan. Aku pikir kebanyakan orang di masa depan belajar pakai Skype, WhatsApp, nggak tahu, dan mungkin pakai aplikasi online. Dan kerugian? Ya, kerugian aku udah bilang, nggak bisa lihat
orang lain. orang lain. Lebih banyak. Kamu bisa nyalain kamera, tapi kami udah coba. Aku pikir mungkin internet nggak bagus untuk punya kamera dan ngobrol. Jadi koneksi belum tentu selalu bagus. Iya, aku pikir itu mungkin kerugian, koneksi belum bagus. Tapi sekarang mereka bicara tentang 5 generasi koneksi cepat. Jadi mungkin itu udah masalah dari masa lalu. Oke.